Dan kami nyatakan kalau kita tempur, ayo tempur sekalian, jangan tanggung-tanggung. Kita kemarin-kemarin sudah berupaya berupaya untuk perang, nyatanya tidak gitu loh. Maka yang sekali ini ya sudah, kalau memang mau digas-gas kalian, kasih efek jerah seperti itu. Setuju. Seperti itu. Nanti Bang Herwanto pun saya yakin kalau saya sudah mengatakan yuk kita berangkat, pasti akan berangkat semua dari tim kita. Seperti itu Bang. Ya. Sementara itu dulu dari saya, lanjut. Oke, Bang Denis, terima kasih saudaraku karena teman-teman sudah menyampaikan aspirasinya ya dan siap mendampingi Mbak Sabila. Tolong saling mengingatkan, faktual news juga jangan sampai dilewatkan karena hampir kita buka komal-komal dan saya bagian orang yang juga ikut bertanggung jawab karena saya tahu bahwa beliau itu bernarasi di komal saya. Tidak mungkin saya diam. Tidak mungkin saya diam di saat beliau mendapatkan kesulitan saya nggak hadir. Pasti saya hadir. Insya Allah. Dengan izin Allah. Saya mau menyapa dulu Mbak. Dan nanti kita mendengarkan narasi dulu kepada Bang Denis ya. Karena beliau juga ada lawyer. Jangan coba-coba. Beliau ini master hukum juga. Tapi sebelum ke Bang Denis, saya mau menyapa dulu Bang Terang aja. Tadi ada yang betul-betul ingin dia narasikan. Saya mau coba menyapa dia sebentar. Bang Terang aja apa yang tadi Anda mau sampaikan. Saudaraku sudah sampaikan. 1 menit saudaraku punten. Begini Bang Faktual, jangan sampai. Oke, kita ketika Mbak Sabila itu dilaporkan, coba deh diminta dulu buktinya, apa yang dikasuskan. Jangan sampai emosional ini sudah meledak-meledak atau bagaimana mungkin ternyata nggak ada bukti atau apanya gitu loh. Ada. Maksudnya apa? Apa kamu mau menyatakan bahwa Ibu Sabila Lu nggak punya etika apa? Ada orang ya. Lu diam. Bang Faktual, tolong deh, Bang Faktual, adil lah. Adil Bang Faktual. Enggak. Bang Faktual, tolong adil lah. Kalau saya bilang saya sedikat. 1 menit. Nah, tolong Bang Faktual, tolong Bang, sebentar, tolong Bang Faktual ya. Tolong adil lah. Ya. Menurut saya gitu ya. Itu kan menurut saya. Jangan sampai kayak tadi tuh Bang Icau sudah kita perang. Wah, kita perang. Nggak usah lah sebegitunya juga. Lihat dulu faktanya dulu. Jangan sampai kita menarasikan yang kita juga belum tahu pastinya gitu loh. Berakal sedikit. Pakai akal, nggak usah sosok perang. Kamu di zaman purba lu mau perang. Ya, oke. Bang Terang aja saudaraku ya punten ya. Intinya poinnya sudah disampaikan. Izin host. Sabar dulu semua ya. Sabar dulu, masih ada Bang Denis yang belum bernarasi. Kita kembali tertib ya. Jadi apa yang disampaikan Bang Terang aja saya hormati. Nanti ditanggapi. Sedang saya juga nanti punya tanggapan tersendiri. Oke Bang Denis saudaraku yang ganteng, yang selalu bersahaja, silakan abangku, tolong tuh Mbak Salsabila itu, waduh kasihan itu. Apa tanggapannya, silakan abangku. Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar berita bahwasannya Mbak Sabila ya, beliau dilaporkan, saya rasa lucu dan unik. Apakah mereka tidak belajar dulu dengan pasal-pasal sehingga donatur kok dilaporkan, salahnya di mana kan begitu. Nah, namun itu nggak jadi masalah buat kita. Justru disitulah akan kelihatan mana orang yang berkelas dan mana yang tidak berkelas. Mungkin seperti itu. Namun catatan buat semua rekan-rekan, saya menyatakan saya siap untuk jadi PH-nya secara pro bono. Seperti itu. Dan tentunya ada saya, pasti ada Bang Jos, seperti itu. Ada Bang Nyoman, ada Pak Mutar Effendi. Itu pasti akan mengawal beliau. Dan kami nyatakan kalau kita tempur, ayo tempur sekalian, jangan tanggung-tanggung. Kita kemarin-kemarin sudah berupaya untuk perang, nyatanya tidak gitu loh. Maka yang sekali ini ya sudah, kalau memang mau digas-gas kalian, kasih efek jerah seperti itu. Setuju. Seperti itu. Nanti Bang Herwanto pun saya yakin kalau saya sudah mengatakan yuk kita berangkat, pasti akan berangkat semua dari tim kita. Seperti itu Bang. Sementara itu dulu dari saya, lanjut. Oke Bang Denis, terima kasih saudaraku karena teman-teman sudah menyampaikan aspirasinya ya dan siap mendampingi Mbak Sabila. Tolong saling mengingatkan, faktual news juga jangan sampai dilewatkan karena hampir kita buka komal-komal dan saya bagian orang yang juga ikut bertanggung jawab. Karena saya tahu bahwa beliau itu bernarasi di komal saya. Tidak mungkin saya diam. Tidak mungkin saya diam di saat beliau mendapatkan kesulitan saya nggak hadir. Pasti saya hadir. Insya Allah. Dengan izin Allah.
Saya mau menyapa dulu Mbak Maria. Apa tadi yang mau disampaikan Mbak Maria? Silakan. Ya, terima kasih Bang Faktual. Saya sangat berterima kasih ya, Bang Faktual itu host yang sangat saya hormati sekali ya. Tidak hanya memberikan narasi-narasi ataupun membahas suatu kasus dan secara jelas itu netral. Saya camkan itu untuk netral. Dan untuk masalah tadi ya, saya menanggapi Bang Terang untuk ataupun siapapun lah yang membicarakan masalah ikhlas, pahala, dosa itu urusan masing-masing. Saya tegaskan, kalau saya tidak ikhlas sekalipun itu urusan saya dan bukan urusan kalian. Siapapun itu tidak bisa mengatur hak saya, pendapat saya, apabila saya mau ikhlas atau tidak ikhlas. Itu. Yang terakhir mungkin ya untuk Ibu Sabila, karena saya juga baru mendengar ini kan sebenarnya sebelumnya Ibu Sabila sempat ada di DM untuk akan dilaporkan yang saya tahu. Dan pada saat saya mau pergi ke Gedung Juang pun saya menghubungi Ibu Sabila melalui DM dan Ibu Sabila mengatakan saya capek dan istilahnya sudah kecewa. Cuma saya tidak tahu sejelasnya apanya kekecewaan Ibu Sabila, tapi mungkin ini terjawab dan saya juga sangat marah begitu mendengar Ibu Sabila sampai dilaporkan. Apapun itu pasalnya, karena saya bukan orang hukum. Apapun itu pasalnya yang dilaporkan Ibu Sabila ke Polda Metro Jaya, saya akan mengkonfirmasi ke donatur karena dari awal sebenarnya donatur saya pun sudah menyiapkan lawyer tersendiri. Kali ini saya juga tidak mau tinggal diam dan tadinya saya hanya diam untuk menyimak lah ya, untuk mengikuti pihak Yayasan Teknovi dan sebagainya. Tapi untuk donatur saya pun Bang Faktual siap untuk mengawal ini bersama Ibu Sabila dan mungkin teman-teman kamera dan semua para donatur. Saya siap gitu loh untuk menemani Ibu Sabila juga karena saya juga stay di Jakarta. Jadi mungkin untuk Bang Farhat dan tim kami para donatur tidak takut sedikit pun, sekalipun Anda sekolah hukum sampai S3, S4, S5, saya tidak takut. Kami para donatur juga tidak takut. Tolong ditegaskan itu. Dan kami juga siap untuk melakukan perang seperti Bang Ical. Itu aja ya. Makasih Bang Faktual. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Maria. Saya juga siap. Menyampaikan narasinya yang luar biasa. Karena beliau tinggal di Jakarta, berarti tidak menutup kemungkinan beberapa hari ke depan kita akan ketemu di Jakarta. Siapkan siapkan kopinya biar bisa begadang. Oke, saya siap saudariku. Terima kasih. Bang Ical, apa yang mau dinarasikan Bang Ical? Saudaraku silakan disampaikan narasinya yang terpotong tadi. Prinsipnya begini, Os ya. Bang Terang, saya ingatkan Anda ya. Saya sekarang ini malam ini saya nggak main-main ya. Ya, saya ini cuma tamat SD, Bang Terang. Tapi saya punya teman banyak di Mawar Saron. Kalau nggak tahu Mawar Saron, silakan searching. Ya, kalau nggak tahu Mawar Saron ya, kamu silakan searching. Ini sudah kebablasan. Ini sudah kebablasan, Os. Sudah diam saya kamu. Ini sudah kebablasan. Ayo sama goma. Udah kamu diam aja. Ini sudah kebablasan, Os. Artinya ini sudah jelas-jelas. Ini sudah pelanggaran HAM. Ini pelanggaran HAM ini, Hos. Ini adalah bagaimana bentuk penutupan mulut. Ini adalah bentuk diskriminasi. Ini bentuk diskriminasi. Ya, Hos. Udah, Bang Terang aja tolong. Kamu kalau bisa tahu attitude nggak? Ya, ini udah jelas-jelas pelanggaran diskriminasi, Hos. Artinya ini kita nggak bisa diamkan. Kemarin-kemarin saya sebenarnya udah semangat ketika pihak lawyer Teknovi untuk mengadakan pelaporan atau apapun bentuknya atau bentuk perlawanan sekalipun kan gitu. Terlepas dari hal damai ya, hal damai itu kita kesampingkan dulu. Artinya itu silakan mereka berdamai karena tujuannya substansinya adalah pengobatan Agus. Itu saya sepakat. Pengobatan Agus terlepas dari apa yang menjadi kewenangan donatur, substansi ya, saya bicara substansinya. Substansi untuk pengobatan Agus itu saya sepakat karena emang Agus butuh pengobatan. Saya rasa kita semua sepakat. Terlepas dari apakah donatur ikhlas atau enggak itu di luar hal, kan begitu. Intinya ini yang membakar ini adalah ketika ada Ibu Salsabila melaporkan bahwa dia dilaporkan. Ini nggak bisa kita diamkan. Saya nggak tahu apakah Kasil tahu atau enggak. Dan saya rasa ini harus menjadi perhatian dari pihak Teknovi dan hari Selasa itu masih ada 2 hari atau 3 hari.
ini nggak boleh dilepaskan. Artinya ini harus tetap dikawal. Bu Salsabila bukan hanya Tenopinya aja yang dikawal, tapi Bu Salsabilanya juga harus kita kawal. Jangan sampai beliau merasa sendiri, merasa terintimidasi, merasa tidak punya pegangan atau dukungan, sehingga beliau juga tetap stres. Kenapa? Orang yang dilaporkan itu secara psikis itu pasti akan kepikiran, host. Artinya ada beban mental secara tidak langsung, dia akan punya beban mental. Walaupun mungkin di publik dia nyatakan dia kuat, dia siap, tapi tetap dia akan punya beban mental, apalagi di seorang ibu rumah tangga. Jadi ini sudah terlalu kelewatan. Seorang Ibu Salsabila aja dilaporkan sama para tabas. Ini sudah terlalu. Artinya buat Bang Terang aja juga ya, saya ingatkan, Kak, Anda ya silakan berpegangan sama pendapat Anda, silakan ya. Tapi nggak usah mencampuri apa yang menjadi kapasitas kami juga. Kami di sini sama-sama netizen, ada donatur, ada netizen. Artinya ketika ada donatur yang dilaporkan di Komal ini adalah pelecehan terhadap Komal ini juga, host. Artinya host juga harus tersinggung. Kenapa? Karena Komal ini mengadakan edukasi, bukan ujaran-ujaran kebencian. Tidak ada ujaran kebencian di sini. Ini adalah edukasi bagaimana kita berdiskusi, berdebat, beropini, berargumentasi, apapun itulah. Jadi di sini ada pengacara Jos, ada Pak Denis. Artinya ini adalah pelecehan yang Farhad lakukan terhadap Komal ini, host. Begitu saja. Siap. Terima kasih, saudaraku. Saya mau bertanya dulu, sabar yang lain ya. Saya mau bertanya dulu ke Bang Pengacara. Bang Pengacara, masih ada rekaman videonya kok, saya simpan. Izin Bang Pengacara menyimak, punten. Bang Pengacara? Oh, kayaknya beliau nggak menyimak. Bang Denis, punten Bang Denis. Menyimak nggak Bang Denis? Bang Denis? Ya, iya. Ya, Bang Denis, punten. Bang Denis dulu. Ya, oke, Bang Denis izin. Saya mau bertanya ke saudaraku ya. Apa ada nggak badan hukumnya? Ada di Komal saya ini ada sempat bernarasi seperti ini, dan ada kok jejak digitalnya masih tersimpan di saya, rekamannya masih ada. Dia mengatakan, selamat untuk kalian para donatur beramal berdosa secara jariah, dan itu juga banyak reaksi. Kurang lebih begitu ya omongannya ya Mbak Snack. Betul. Ya, jadi saya ulangi lagi Bang Denis. Dia bernarasi begini, untuk para donatur Anda berdosa jariah lah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, dia menyampaikan secara publik, yang ini membuat reaksi para donatur juga. Itu ada ininya Kak, ada nggak dalilnya itu, Bang Denis? Ya, kalau deliknya kena itu udah pencemaran nama baik juga di situ. Nah, yang kalau ada donatur melaporkan itu, Bang. Bisa kena itu. Itu kalau sudah di publik seperti itu hal yang salah ya. Dan itu perlu dicari orang seperti itu. Siapa di balik akun itu, nama aslinya siapa mereka. Kok bisa memberikan statement seperti itu? Wah, itu sudah pelecehan juga lah di situ, Bang. Seperti itu, Bang. Iya, siap. Itu kalau bagusnya donaturnya melaporkan, Bang. Seperti itu. Oke, jadi untuk teman-teman para donatur, ya, kalau ada yang menginginkan video tersebut, boleh DM saya. Ya, boleh DM saya. Atau nanti saya buat VT lah. Buat VT-nya, biar teman-teman semua para donatur bisa menyaksikan. Dan saya kembalikan kepada teman-teman donatur. Dan untuk Mbak Salsabila ya, Mbak Sabila, jangan khawatir, jangan sungkan Mbak Sabila, tetap beristiqomah di jalan Allah. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang yang siap berpartisipasi mempersamai Mbak Sabila. Jadi Mbak Sabila tidak sendiri, jangan bersedih, temanku, tetap semangat, jaga kesehatan. Insya Allah malam ini Bang Denis dan juga Bang Pengacara Jos sudah mengambil suatu sikap, siap mempersemai Mbak Sabila. Seperti itu. Abangku, Bang Pengacara, mungkin ada tambahan narasi Abangku mengenai yang tadi saya sampaikan itu. Jadi gini, terkait dengan bilang para
Ada suara kah? Ada. Oke, para donatur dalam hal seperti itu kan gini ya. Artinya selama yang diucapkan adalah hal yang disampaikan Bang Denny terpenuhi atau tidak terpenuhi kan nanti lihat dari statement ya, statementnya apakah mengandung kebencian ya atau ya. Kalau memang hal tersebut mengandung kebencian dan betul-betul para donatur merasa tersinggung dengan ucapan itu, ya bisa terpenuhi itu ya. Pasal 28 Undang-Undang ITE. Itu aja Bang Faktual, itu mau luruskan dari sisi aturannya. Artinya saya melihat bahwa gini, kalau kembali kepada laporan polisi ya yang dilakukan Bang Farad kepada donatur ini yang saya minta kepada Bang Faktual, artinya LP-nya saja, laporan polisi pasal berapa, supaya kita besok kita bedah sehingga itu kita kopas dari sisi itu. Apakah dasar itu contoh saya dengan Bang Denis menjadi tim pengacara Sasbila, saya garansi kuasa data langsung kita lapor dengan pengaduan palsu melanggar pasal 220. Itu aja, langsung selama-lama, karena memang kalau kita di Tenovi karena sifat kemanusiaannya tinggi. Tapi kalau umpama kita di Sasabila atau donatur yang lain, mungkin setelah kuasa terima kita langsung LP balik aja supaya jangan lama, supaya lihat dasar hukum mana yang ya dipakai negara ini. Jangan seenaknya melahirkan 100 laporan polisi, tapi kuasa khususnya tidak menyebutkan di mana-mana gitu. Gitu aja Bang Faktor. Setuju, segera laporkan balik itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Jos, dan tadi Mbak Sabila juga sudah ngomong bahwa Bang Faktual nanti saya DM kita lewat WhatsApp. Nanti saya kirimkan semuanya. Nah, setelah saya dapat kiriman dari Mbak Sabila, saya langsung sambungkan ke Bang Pengacara dan juga Pak Denis, biar kita sama-sama menyikapi hal ini. Tidak, ini adalah hal urgensi ya. Jadi tidak boleh dilama-lamai hal begini. Apalagi beliau itu Mbak Sabila lagi dalam keadaan hamil ya. Makanya daripada itu Mbak Sabila tetap semangat, nggak usah terlalu kepikiran. Masih banyak hamba-hamba Allah yang siap ikut berpartisipasi. Mbak Sabila tetap tenang, tetap bertawakal, beristiqomah di jalan Allah. Yang penting jangan berpikir kemana-mana. Insya Allah banyak dukungan teman-teman terhadap Mbak Sabila. Ini baru dukungan dari kita-kita ini. Belum lagi dukungan dari para donatur nantinya. Ada Mbak Maria, ada Mbak Senek. Ini luar biasa, lihat aja. Kalau sampai betul-betul Mbak Sabila selesai ini urusan, kelar ini urusan. Boleh Serius. izin sebentar. Mbak Salbila itu saya sering mendengar narasinya, tanggapannya, suara-suara dari donatur ini dari Mbak Salsabila. Dari awal saya mengikuti Komali tentang Agus, Teh-Novi dan Agus. Dan kita nggak tahu yang dilaporkan ini terhadap Mbak Salbila tentang apa. Karena waktu itu saya pernah dengar Mbak Salbila ini punya rencana untuk ke Jakarta untuk melaporkan, itu pernah saya dengar juga dari Mbak Salbila. Apakah dari narasinya di Komal atau keinginannya untuk melaporkan, atau memang Mbak Salbila ini donatur yang jadi korban karena dia ini dituntut oleh teman-temannya, karena dia tuh menggalang dana ke teman-temannya juga. Teman-temannya kan mempertanyakan, dia punya beban moral ke teman-temannya. Jadi Mbak Salbila ini yang berani untuk speak up gitu ke termasuk ke Komalnya Bang Faktual ini. Kalau dilaporkan berarti kan ingin istilahnya menakut-nakuti gitu, supaya diam gitu, supaya dari pihak donatur ini jangan bersuara. Apalagi dari pihak donatur kan sudah menunjuk kuasa hukumnya untuk melakukan gugatan ke pengadilan negeri. Apalagi ada lagi polling dari donatur. Jadi sebenarnya ada ketakutan juga dari pihak Agus terhadap sikap donatur, terhadap pergerakan donatur ini, sehingga untuk ketakutannya ini untuk membatasi pergerakan donatur ini, kalau saya bilang Mbak Salbila ini yang aktif ya donaturnya gitu, itu dihadang gitu loh, dibungkam, di stop pergerakannya dengan cara dilaporkan. Dan kita nggak tahu ya dari Mbak Salbila dilaporkannya itu atas yang seperti dibilang oleh lawyer yang mengerti tentang undang-undang dan pasal, atas pasal berapa. Kita masih ingin
tahu juga dari Mbak Salbila atas pasal berapanya. Nah saya nih sebagai netizen juga kan saya kan sering punya pendapat ya di Komalia Bang Faktual ya kan, sama dengan yang lainnya gitu. Tiba-tiba ada pelaporan dari FA. Jadi apakah ini saya tanya juga nih ke lawyer ya, ke lawyer yang masih ada di sini yang mengerti hukum gitu. Apakah bisa mudah itu seorang lawyer melaporkan seseorang? Kalau semua orang dilaporkan, apakah itu nggak ada apa ya sebagai tanggung jawabnya sebagai seorang yang lawyer gitu? Apakah itu akan membuat bagus reputasinya gitu? Apakah tidak ada pengawasan dari organisasi yang dia masukkan dalam satu organisasi FA ini? Apakah itu organisasi itu tidak mau tahu gitu terhadap lawyer yang sudah viral melaporkan ini gitu? Karena kan ini udah keterlaluan. Sebagai seorang lawyer, kita ini sebagai masyarakat, sebagai netizen, ini kalau lapor ke polisi aja ada istilah dari masyarakat, percuma lapor polisi. Nah sekarang mau mengadu atau mau mendapatkan pembelaan dari lawyer, nanti akan ada istilah percuma minta pembelaan lawyer gitu. Karena apa? Karena ya itu tadi ada lawyer yang sedikit-sedikit dia lapor, sedangkan dia punya organisasi loh. Jadi peran serta organisasinya gimana? Apakah harus dilaporkan dulu baru organisasi itu bergerak, atau emang organisasi itu punya peran serta untuk mengawasi Oknum, bukan lawyer. lawyernya itu? Oknum ya. Ya, oknum. Oke, minum dulu Mbak Resita. Salah. Nah, ya itu pertanyaan saya tadi itu untuk Bang George dan Bang Dennis. Mohon untuk dijawab karena saya bertanya. Terima kasih. Oke, jangan lupa minum katanya tuh netizen. Minum dulu Mbak. Saya mau napas dulu, mau minum dulu air segalon. Waduh, Bang pengacara punten, ada jawaban nggak Bang pengacara? Jadi kalau saya menjawab dari sisi ini bentar saya buka on cam dulu nih. Bentar ya, saya buka on cam dulu, saya biasa bicara on cam. Jadi gini, kalau bicara soal pengacara tadi ya, pengacara bisa dipidana. Saya bilang kalau umpamanya hal-hal tersebut sudah melewati ya, melampaui kuasa yang diberikan, itu bisa dipidana. Makanya kenapa saya selalu berbagi tentang pasal 1801 KUHP Perdata tadi. Ya, kemudian pasal-pasal yang diatur dalam hal melampaui kewenangan kuasa yang diberikan, ini ya persoalan. Makanya dalam hal ini saya selalu memberikan pikiran-pikiran hukum. Polisi dalam hal ini penyidik atau penerima laporan, mereka itu harus kenapa minta kuasanya itu? Karena dasarnya ada situ gitu. Kalau umpamanya ini cuma berkaitan dengan donasi, tidak usah kemana-mana. Dalam kuasa pun contoh siapa ya? Agus itu Agus. Kalau dalam kuasanya Agus itu tertulis akan melaporkan Densu atau melaporkan Novi, batas Novi. Ini kenapa dong munculnya lagi donatur? Gitu. Orang tipe begini kalau gugatan perdata jangan dipakai, pasti gugatannya gugur itu. Gitu. Karena udah kacau dalam hal seperti ini. Makanya saya bilang kalau pengacara itu menguasai hukum perdata dengan baik, hukum pidana pun pasti baik. Gini, ini kadang-kadang bilang begini Bang Faktual. Ya, kalau di sisi di Kopas sebentar kalau umpamanya Bang Faktual berbagi pasal baru saya bisa membedah dari sisi unsur. Tetapi yang saya melihat apa yang dilakukan pengacara kita ini, rekan pengacara kita ini sudah melampaui kuasa yang diberikan. Itu sudah melampaui. Ini yang saya semoga ke depan ya, semoga ke depan kalau kemudian Menko ini yang sekarang Perpres yang terbaru Menteri bawah Menko ini mengeluarkan aturan lagi itu. Supaya hal seperti ini jangan orang melaporkan lalu kuasanya cuma mata ya donasi lalu lapor semua orang. Ini yang kacau di sini. Karena udah terang gitu. Jadi begini Bang Faktual, satu perjanjian atau satu contohnya satu akta saja harus memiliki satu perbuatan hukum gitu. Akta notaris yang terbit satu itu hanya membunyikan satu perbuatan hukum. Sama pula dengan kuasa khusus gitu. Apa yang menjadi perbuatan hukum dalam kuasa khusus itu yang diperhatikan gitu. Jangan kemana-mana nih lapor donatur, lapor netizen.
lapor Densu, lapor lagi Novi, lapor sana, lapor yayasan. Ini kan kacau. Makanya dalam hal seperti ini, ya kalau kita melihat dari sisi ini yang perlu penerapan hukum yang baik oleh penegak hukum. Tapi saya yakin masih banyak penyidik dan polisi yang paham hukum. Kasus ini kalau digelar di SP3 kan juga, saya yakin tuh. Gitu aja Bang Faktual. Oke, siap. Terima kasih banyak Abangku, Bang pengacara atas narasinya. Saya mau menyapa dulu Bang Mr. Action. Saya lupa tadi beliau ternyata, aduh, gara-gara melihat fotonya Bang Farah Tabas, sampai-sampai saya lupa beliau. Bang Mr. Action, saudaraku, Assalamualaikum. Apa yang mau dinarasikan, saudaraku, silakan. Ya, waalaikumsalam. Saya sudah membuktikan, saya lapor para donatur, saya lapor para UMKM, ya jadi saya sudah membuktikan. Oleh karena itu, dalam hal ini saya mencoba open cam juga dulu. Ya, tadi itu Farhad yang berbicara ya. Jadi Bang Hos, saya merasakan ini yang dirasakan oleh Mbak Salsabila yang dilaporkan, ya. Karena seperti yang dikatakan Salsabila tadi, ya mereka itu adalah seseorang yang mencari para donatur juga, lalu kemudian dia didesak juga oleh para donatur. Jadi ini sama seperti dengan emak-emak UMKM itu yang menyebutkan sampai miliaran gitu ya, karena banyak kelompok-kelompok UMKM-nya yang ikut sama dia, dan akhirnya dia yang menggantikan selama ini sampai ya anak-anaknya itu nggak sekolah, sampai berantakan dengan keluarganya dan lain-lain, banyak sekali masalah yang terjadi. Lalu kemudian tiba-tiba dilaporkan. Nah, kira-kira hancurnya gimana gitu loh. Nah, di sini sebenarnya ya pihak kepolisian ini harusnya mencermati dulu baru bisa menerima laporan juga. Nggak semudah itu loh menerima laporan. Kalau memang LP-nya itu tidak bisa dimasuk, ya nggak cukup bukti untuk P21, janganlah diterima. Ya, karena kenapa? Itu bisa dijadikan sebagai senjata untuk menakut-nakuti, kemudian untuk meneror dan lain-lain. Nah, ini yang terjadi sekarang ini. Jadi kepolisian, pihak oknum polisi, ya utamanya penyidik di awal itu yang menerima LP itu, memang semua bisa melaporkan. Mau itu masyarakat biasa maupun siapapun itu bisa melaporkan siapa saja. Tapi tolong dilihat dulu cukup bukti nggak dia. Ya, kalau hanya sekedar pasal itu adalah pasal pencemaran misalkan, lihat juga dulu apakah memang pencemaran nama baik, apakah memang nama baiknya memang nggak tercemar gitu. Siapa tahu nama baiknya tuh udah ada di comberan. Kan gitu dulu pertimbangannya. Jangan langsung nerima aja LP-nya gitu. Kan kasihan mereka itu udah susah, lalu kemudian harus bolak-balik lah. Jadi ya mereka semakin rugikan jadinya. Nah, di sini saya katakan juga tadi begitu ngomong pengacara langsung ada bilang itu oknum. Ya benar, waktu di persoalan Cirebon juga kita salahkan kepolisian dan pada akhirnya ya nggak dikatakan lagi oknum. Kenapa nggak dia katakan lagi oknum? Karena harus terpanggil nih polisi yang lain juga nih untuk bersuara mengingatkan sesamanya. Sama dengan pengacara sekarang. Kalau memang nggak perlu lagi dibilangi oknum ya cobalah utamanya organisasinya. Ya tegur itu di mana aturan organisasi di sini. Masa harus masyarakat yang harus mengajarkan organisasi dalam hal ini, ya. Jadi percuma dong ada organisasi kalau ada anggotanya yang kelewat batas gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Saya cuma mau mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, telah mati rasa
seorang oknum pengacara, seorang pengacara yang bernama FA mati rasa karena tidak bisa lagi merasakan pedihnya orang-orang yang dikhianati, pedihnya orang-orang yang dia solimi, pedihnya ya, sampai-sampai harus dia teror lagi dengan segala cara, dengan laporan dan lain-lain. Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Apakah karena banyak duitnya mereka sehingga semudah itu diterima laporannya? Lalu kemudian oknum polisi yang menerima laporannya harusnya tahu bahwa laporan itu dijadikan senjata untuk mengancam, menakut-nakuti. Saya dari beberapa tahun yang lalu sering diancam mereka nih, ya. Sering diancam mereka. Sering ditakut-takuti dengan mengirim, Anda sudah di LP-kan di sini. Saya bilang, mana? Ya. Kok saya nggak diundang-undang? Bahkan saya datangi tuh, ya, di tempat LP-nya. Saya datangi gitu loh. Mana buktinya? Jangan cuma nakut-nakutin orang. Mending bukti. Ya, bukti yang menyatakan. Jadi itulah Bang Os. Saya cuma katakan bahwa innalillahi wa inna ilaihi rajiun pada orang seperti ini. Makanya saya pasang DP-nya, ya, itu bagian daripada aspirasi gitu ya, bagian daripada isi hati kami. Dalam hal ini saya mewakili banyak member-member UMKM, ya, mereka zolimi, ya. Ini saja, ini udah dibukakan nih gambaran. Bayangkan donatur saja yang nyata-nyata, ya, nyata-nyata ikhlas mereka untuk menyumbangkan dananya, masih menagih terhadap koordinatornya, terhadap ketua-ketua kelompoknya. Bayangkan bagaimana dengan UMKM di sini tadi. Ya, bukan persoalan masalah ini adalah investasi atau bagaimana, tapi cobalah mari kita rasakan sakitnya mereka ketika mereka punya harapan yang besar, lalu kemudian harapan itu dihancurkan, dan ternyata ujung-ujungnya hancurnya itu dana mereka ternyata digelapkan. Ini penipuan, dugaan keras penipuan, dugaan keras. Ya, sekali lagi saya katakan, dugaan keras penipuan, dugaan keras penggelapan. Untuk sementara demikian Bang Host, tolong jangan dilupa saya juga ya pada saat memberikan statement, karena tadi kelamaan saya nunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap saudaraku. Mohon maaf ya, kelamaan memang. Saya mohon maaf. Oke, jadi gini Kasil, tadi ternyata Mbak Sabila naik di sini. Kalau saya tidak salah dengar bahwa beliau telah menerima surat ya, surat laporan bahwa dia dilaporkan. Makanya dari saya ya, saya menyatakan juga sikap Kasil sama Mbak Sabila dulu, baru besok malam kita bahas donatur dilaporkan si inisial ini. Jadi seperti itu teman-teman. Besok kita panaskan ini, kita viralkan. Silakan Kasil, mohon maaf kepotong-potong. Terima kasih teman-teman semua. Aduh, ini si Bando kurang kerjaan. Mendingan beli kangkung aja 5.000 dapat 2 ikat. Bando. Begini ya teman-teman. Berarti ini UU ITE yang dilaporkan, ya. Saya yakin UU ITE. Dan UU ITE itu sifatnya delik aduan absolut. Orang yang merasa dirugikan yang melaporkan. Akan tetapi kalau tebakan saya adalah ini tentang uang sampai monyong nih saya. Uang gitu kan. Donatur yang memberikan uang ke Agus dianggapnya karena adanya aspirasi donatur itu menghalangi Agus mendapatkan uang. Ini tebakan saya aja. Tapi teman-teman sekalian, ayolah senyum, gak usah takut. Sylvia ini di Jakarta, Kak Asil ini di Jakarta, Mr. Action di Jakarta, ya, Bang Pengacara di Jakarta, ya. Jangankan Bang Bando 1, Bando 1000 juga kita hadapin, ya. Bang Jos ya, sama Mr. Action, sama satu lagi siapa nih, siapa yang di Jakarta, saya ajak kita bikin konferensi pers sama wartawan, ya. Kita bikin besar sekalian, ya. Saya siap mengawal
Salsabila yang ada di Riau ya, dan teman-teman semua yang dilaporkan, gak usah takut karena UIT ini tidak semudah membalik telapak tangan. Unsurnya harus tepat. Unsur pidananya apa? Saya yakin gak bakalan masuk. Dia ini, si Bando ini cuman ngabisin kertas polisi doang. Dan polisi ini kan SPKT, menerima laporan, masuklah laporan itu, tapi belum tentu juga didisposisi. Mau di mana disposisinya, di unit berapa gitu. Jadi proses di kepolisian dari SPKT yang masuk ke kepala bagian SPKT, kemudian didisposisi di unit-unit yang tersedia. Nah, kalau sudah di unit itu masuknya penyelidikan. Nah, ketika di penyelidikan tidak diketemukan unsur pidananya, itu langsung out, slow ya. Keasil ada di Jakarta. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air ya, saya siap. Subuh ini memang saya berangkat ke Makassar ya, karena tugas membantu rakyat kecil di sana. Tapi saya kembali kalau nggak Selasa malam sudah di Jakarta lah, paling telat Selasa malam sudah di Jakarta. Rabu kita ketemu Jos, Mr. Action, Rabu kita ketemu. Ya. Lu jual, gue beli. Ya, lu jual kita borong. Ya teman-teman nggak usah takut. Nggak usah panik, santai. Dan saya mohon kepada Bang Faktual untuk mengangkat laporan ini. Sama juga, ini seorang pengacara melaporkan rakyat. Lu udah sinting apa udah gila? Seharusnya memberikan edukasi, memberikan perlindungan kepada rakyat. Kenapa ini kerjaannya lapor, lapor? Jangan mentang-mentang mantan anak hakim Mahkamah Agung. Harusnya dia membawa nama baik bapaknya, bukan malah membuat kegaduhan seperti ini. Tapi teman-teman sekalian, ada Kasil, ada Bang Jos, ada Mr. Action. Do not worry about that. I am with you. Saya bersama kalian semua ya. Saya ini kalau disuruh gila, saya gila banget. Disuruh sinting, saya sinting banget ya. Jangan takut. Si Bu Cherry ini bule chat sendiri ya. Saya ini dikatain juga si Bota Dargo hantu. Saya mungkin bisa dia bikin saya sedikit marah, tapi saya tidak akan terpancing. Tapi saya lebih marah lagi kalau kawan-kawan donatur, kawan-kawan netizen ini diinjak-injak harga dirinya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersama kalian. Tolong hubungi Jos, ya. Hubungi Jos, satu pintu saja. Hubungi Jos. Siapa yang dilaporin, nanti kita akan tindak lanjuti huruf besar, ya, pakai tanda koma di atas. Saya akan tindak lanjuti. Saya akan bersama kalian. Oke? Nggak usah khawatir lagi. Kalian tidur nyenyak saja. Biarkan itu menjadi bagian kami. Bismillah. Terima kasih, Os. Ya, terima kasih Kasil. Ya, jadi kalau memang nanti setelah saya membangun koordinasi juga dengan Mbak Sabila ya. Mbak Sabila itu dari Sulawesi, Kasil dari Makassar. Dari Makassar. Makassar beliau sekarang. Kalau nggak salah dari Makassar, terus memang awal-awalnya itu bernarasi tegas itu di Komal saya. Makanya saya bilang Kasil, saya akan ikut berpartisipasi. Nah makanya kedepannya Kasil kalau ada yang berkaitan dengan Mbak Sabila mau press conference, mohon saya diikut sertakan informasi. Saya insya Allah pasti dengan izin Allah saya akan pastinya ke sana. Salah satu tugas kami netizen adalah mendorong hal-hal seperti ini, memviralkan. Makanya untuk teman-teman, setelah besok ada koordinasi dengan Mbak Sabila, dengan Kasil, Bang Pengacara, Bang Denis, dan semua teman-teman. Besok malam saya khususkan temanya donatur dilaporkan Farhat Abbas. Silakan teman-teman main rujak sendiri, mau seperti apa dan bagaimana, itu urusan teman-teman. Oke, terima kasih banyak sebelumnya Kasil atas luar biasa narasinya, luar biasa ingin mendampingi teman-teman netizen, menganggap netizen adalah keluarga dari Kasil sendiri. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Kasil, suatu keberkahan dan keberuntungan kami. Siapa? Kasil, Bang Pengacara dan juga Bang Denis dan banyak lawyer-lawyer yang memang
presisi memperjuangkan masyarakat-masyarakat yang termarginalkan. Seperti itu teman-teman semua. Saya coba menyampaikan ke Mbak Misnek. Mbak Misnek, ada nggak pandangan Mbak Misnek? Ya, sampai gemeter ya tadi pas dengar Mbak Sabila dilaporkan seperti itu. Apalagi kondisi beliau sedang hamil. Tentu saja secara psikis pasti ada rasa tertekan meskipun beliau sudah bilang bahwa dia tidak apa-apa gitu kan. Tapi ini bikin kami para donatur geram, kami para netizen geram. Izin Kak Sil, jika nanti memang ada press conference, saya ikut, Kak Maria ikut Siap. sebagai perwakilan dari donatur. Karena di sini sudah sangat keterlaluan. Meskipun itu laporan polisinya mungkin nggak masuk delik, tapi di sini sudah sangat keterlaluan karena kami serasa diteror secara psikis. Karena memang saya lihat FA ini cara meneror orangnya seperti ini. Semua dilaporkan, bahkan dari UMKM pun ada yang diancam dilaporkan. Ya, ibu-ibu itu juga saya kasihan melihatnya. Jadi teror-teror seperti ini harusnya disudahi. Dan teman-teman juga kalau misalnya dapat teror seperti ini jangan diambil hati. Jangan dipikirkan terlalu dalam. Kita bicara di sini ada beliau-beliau yang bersedia membantu kita sebagai donatur ataupun netizen yang nantinya mungkin akan ada ancaman lagi dari FA ini. Saya mikirnya gini, kurang ajar banget. Uang donatur dikejar-kejar, donaturnya disumpahin masuk neraka, donaturnya dibilang dosa jariah, tapi uangnya masih dikejar-kejar. Ini manusia macam apa kayak gini? Astagfirullahaladzim, sampai nyebut saya tadi sampai gemeter, mau minta ngomong sampai nggak bisa gitu. Bang Faktual gitu aja, thank you. Siap, saudaraku. Terima kasih. Saya menyapa dulu Mbak Maria. Mbak Maria. Ya, Bang Faktual. Ya, sebagai berdonasi bagaimana nih? Ada saudaraku siap nggak ikut berpartisipasi sesama donatur nih? Jelas sangat siap, Bang Faktual. Dari awal pun saya sudah siap. Sebenarnya kemarin saya masih mengikuti di Bang Faktual. Mungkin saya nggak naik, tapi saya kan selalu mengikuti komalnya Bang Faktual dan saya mendapatkan maksudnya dari Kasil, mungkin dari arahan dari Bang Jos dan teman-teman lawyer yang lainnya gitu kan. Jadi saya siap untuk membantu juga Kak Sabila. Apabila ini Bang Faktual bisa, mungkin kan saya udah punya ini ya nomornya Bang Faktual. Jadi saya juga siap dari donatur yang saya galang juga, kalau memang ini sudah menjadi ibaratnya ini kan udah kami ini mungkin orang awam, mungkin orang yang tidak mengerti hukum, tapi bukan berarti kami itu bisa diam dan diinjak-injak dan dibuat sewenang-wenang oleh Farhat dan tim. Saya sebutkan, tidak menyebutkan lagi inisial. Sekali lagi saya tidak akan diamkan Farhat and tim untuk diam. Kan tadi ada di live sebelah mengatakan bahwa dia tidak takut dengan semua ancaman, semua apapun itu, dan saya akan saya pribadi dan teman-teman semua, kami juga tidak akan tinggal diam kali ini. Kami akan siap intinya melawan Farhat, Agus and tim. Terima kasih Bang Faktual. Oke, siap. Terima kasih. Ini ada laporan nih ya. Ada laporan dari Inaya Deva. Faktual News 77. Host kata terang aja di Komal ... Faktual News suka goreng masalah netizen. Terserah teman-teman, maksudnya gini. Itu teman-teman lah yang menilai saya. Dari awal saya menyatakan ya bahwa saya itu selalu menjaga ketertiban dan saya akan berupaya menjadi orang yang mengutamakan berimbang. Jadi terserah teman-teman menyikapi. Pada kesimpulannya adalah saya tidak punya kepentingan. Saya nggak kenal yang namanya Mbak Novi, saya nggak kenal yang namanya Bang Agus. Jadi itu teman-teman. Tapi kalau berkaitan bahwa dicolek donatur, saya akan berpartisipasi karena donatur ini masuk di Komal saya. Dari Komal inilah beliau
mungkin diintip-intip, lalu narasinya diambil, lalu dibawakan mungkin ke FA, sehingga itu menjadi acuan. Makanya kita menunggu nanti seperti apa dan bagaimana. Jadi seperti itu, saya nggak ada urusan. Kalau saya suka goreng-goreng nggak ada. Sebagai host itu, bagaimana caranya memanasi situasi dan kondisi. Seperti itu. Jadi saya menyapa dulu, izin abangku, Bang pengacara. Ya, siap. Ya, Bang pengacara, mungkin ada yang mau dinarasikan atau tambahan narasi atau mungkin mau menyikapi tema pada malam hari ini adalah Agus dan Novi damai. Itu tanda tanya abangku. Dari banyak ya, ada juga yang di VT pengakuan dari Farhad Abbas bahwa kami dihubungi dari pihak Novi, menghubungi kami lewat kantornya Brian, mengajak untuk berdamai, dan Novi sudah berjanji bahwa dia tidak akan membiarkan Agus dibully netizen. Kurang lebih mungkin seperti itu. Ada tanggapan agak abangku, Bang pengacara, punten? Saya lihat itu Bang Farhad ini dia ahli manajemen konflik tanpa etika gitu, suka catut-catut nama orang, ya kan? Dan saya rasa bahwa Tenovi di room sebelah juga kan sudah meluruskan hal tersebut, ya, berkaitan dengan kondisi Agus yang mana ya kalau mau berdamai ya dananya diperuntukkan, kalau kasih uang kan tidak tuh, sama-sama tahu tuh. Tetapi yang diwacanakan itu kan tidak benar ya bagi saya. Cuma intinya gini, Bang Faktual, ya kita tidak pernah sampai hari ini ya berkaitan dengan kasus dengan donasi ini ya diarahkan untuk lapor Agus, intinya satu, atau menyampaikan bahwa besok berdamai uang kasih Agus, nggak pernah. Dalam hal kita mendengar langsung itu belum pernah ya, karena Tenovi tetap menyampaikan bahwa ada etiket baik dari Yayasan tetap untuk masih bertahan untuk penyembuhan mata Agus. Itu aja yang saya copy, tetapi ya saya mau berbagi gini, dalam kasus ini kan cukup banyak tuh, ada Bu Maria, ternyata donatur ada 2 di sini, Bu Maria dan Ibu Mira ya. Saya rasa bahwa kalau umpamanya kedua donatur ini hadir bersama Kasil ya, jujur aja kalau Bu Salsabila masih di luar daerah, Ibu dua ini mewakili Salsabila sebagai para donatur, kasih kuasa pun itu bisa dalam hal sisi hukum. Mungkin Kasil yang tambah ya. Jadi tanpa Salsabila mewakili dalam hak hukum daripada para donatur itu bisa nih, karena sudah ada 2 nih. Teman donatur sebelah mereka ambil dari khusus perdata, yang ini hasil dari pidana, itu kena. Kenapa saya bilang kena? Dia udah menyampaikan hal-hal yang mengandung kebencian, ya, kemudian menjas para donatur adalah orang-orang yang tanda kutipnya ya masuk yang tadi dibilang masuk neraka dan lain-lain. Ini sudah unsur sudah terpenuhi dalam pasal 28 Undang-Undang ITE itu. Tetapi kita akan mendampingi 2 orang. Contoh 1 orang aja mendampingi, kita lapor, ya bisa. Ya artinya kalau umpamanya Ibu Salsabila di luar daerah, ya kalau macam dilaporkan, pertanyaannya ya kapan beliau masuk. Jadi kan masuk di room ini kan waktu beliau masuk Sulawesi. Kalau masih di Sulawesi, maka Bang Farhad ini nggak ngerti bahwa kalau orangnya berbicara di Sulawesi, berangkat aja balik ke Sulawesi, baru lapor di sana. Itu aja Bang Faktual. Jadi intinya kalau ada Bu Mira ini, saya rasa bahwa Bang Farhad ini hanya dengan menggunakan LP, ya setelah lapor, intimidasi dan ancam, itu mungkin hobi dia di situ. Itu aja Bang Faktual. Siap. Kasil, ada yang mau ditambahkan Kasil? Yang berdua